Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran permukiman di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Residivis memakai narkoba di Banjarmasin, beli sabu-sabu pakai uang BLT istri. Harga LPG jenis break gas di Banjarmasin naik lagi. Ukuran 5,5 kg jadi Rp106.000 per tabung. Kan sudah berada di TKM mulai bekerja 55 Tanjung Pura 12 naik TKM nah. Kobaran api disertai asap pekat membumbung tinggi di kawasan Pangeran RT 07 Banjarmasin Utara Sabtu dini hari. Api makin mokobar, 31 Putra Pangeran di TKM melaporkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 2 rumah berbahan kayu. Salah satu warga Utar mengatakan api muncul dari dapur rumah warga bernama Madi. Api kemudian membesar dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Lagi apa tuh bang, gimana tuh? Bagi puingan kami jam berapa, jam 2-an, setengah 2-an lah. Oke. Nah pas kejadian itu, kan tahunya dari apa atau ada yang dikucak apa tuh? Apa hubungannya bila abut di sini keluar ya kami. Kayaknya api itu udah kena bagian dapurnya. Di rumah siapa tuh? Rumah mati. Sebelumnya itu ada terdengar ledakan nggak atau apakah? Tidak bang. Ada. Untuk posisi orangnya ada tadi apa, Man? Kenapanya? Orangnya ada di rumahnya. Ada orangnya ada. Orang ada. Bagian dapur itu di atas kah atau memang di bagian di bawah lah? Tiba-tiba langsung menggana gitu apinya, Man. Karena langsung apinya. Oke. Ini kemungkinan berapa rumah yang habisnya? 2 buah 100% itu 2 buah. Oke. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlanda Hudael melaporkan. Pemakai narkoba berinisial MS warga Mantuil, Banjarmasin Selatan ditangkap polisi. Pemuda berusia 30 tahun ini kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1,82 gram pada 6 Juli lalu. Saat diinterogasi petugas, MS mengaku membeli narkoba dengan uang bantuan langsung tunai atau BLT milik istrinya. Uang tersebut ia ambil ketika sang istri tidur. Sudah lawas kah menggawe ini sampai habis keluar itu langsung menggawe kah ya? Ada. Hanya nyeri aja belum. Hanya 2 bulan. Sampai sebulan. Tersangka MS ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Batasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, yang mana didapati dia membawa narkotika jenis sabu seberat 1,82 gram. Langsung kita amankan dan proses sidik lebih lanjut. Tentu barang bukti sempat dibuang. Betul, barang bukti sempat dibuang oleh tersangka ke Solokan dan berhasil diamankan oleh personil kita di unit Opsnal. Pelaku ini residivis ternyata. Dari catatan, dia sebelumnya sudah pernah sekali ya para narkotika juga tahun 2017. Vonisnya berapa kemarin? Kemarin 5 tahun.
Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 114 Junto 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Banjarmasin meningkat. Vaksinasi dosis pertama telah melebihi target, yakni dari target 90%, capaiannya 96,14%. Sedangkan dosis kedua yang sebelumnya di bawah 50%, kini mencapai 76,98%. Kepala Dinas Pendidikan, Nur Yadi bersyukur dengan peningkatan capaian vaksinasi anak. Vaksin yang dilakukan, vaksin pertama usia 6-11 tahun, itu alhamdulillah untuk Banjarmasin capaiannya 96,14%. Ya, jadi vaksin keduanya sekitar 76,98%. Nah, jadi itu yang mereka dipresentasikan pada waktu kemarin kami Zoom meeting, diundang semua NKKS SMA, NKKS SMP, ditambah dinas provinsi, kabupaten kota, 3 kota. Nah, untuk target dan sasaran, alhamdulillah juga Banjarmasin dibandingkan dengan 13 kabupaten itu capaian per hari mereka itu tinggi untuk kota Banjarmasin. Hampir rata-rata 200 orang peserta sehari waktu itu tidak turun sekolah. Dengan meningkatnya capaian vaksinasi COVID-19 anak, pembelajaran tatap muka PTM bakal digelar penuh seperti sebelum pandemi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran permukiman di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Residivis memakai narkoba di Banjarmasin, beli sabu-sabu pakai uang BLT istri. Harga LPG jenis bright gas di Banjarmasin naik lagi. Ukuran 5,5 kg jadi Rp106.000 per tabung. Harga LPG jenis bright gas di Banjarmasin naik lagi. LPG ukuran 5,5 kg naik Rp11.000, yakni dari Rp95 menjadi Rp106.000 per tabung. Sedangkan ukuran 12 kg naik Rp24.000, yakni dari Rp196 menjadi Rp220.000 per tabung. Salah satu pemilik pangkalan Adi Chandra mengatakan, kenaikan harga gas non-subsidi ini mengakibatkan penjualannya menjadi lambat. Jadi kita mulai hari Senin tanggal 11 sudah menerapkan harga baru. Untuk bright gas yang 5,5 kilo ada kenaikan Rp11.000. Untuk bright gas yang 12 kilo kenaikannya Rp24.000. Kalau untuk penjualan bright gas 5,5 dan 12 ini kok apakah perputarannya cukup cepat gitu untuk penjualannya? Kalau yang bright gas perputarannya lambat. Kalau yang paling cepat itu memang yang subsidi yang 3 kilo, tapi kan yang terdaftar. Apalagi setelah ada kenaikan ya agak lambat, tergantung musim juga. Sekarang kan musim anak-anak sekolah. Jadi yang biasanya ada 2 tabung,
satu tabungnya sudah habis, langsung diisi. Karena ada kenaikan juga, ada musim anak-anak sekolah, jadi tunggu dua-duanya habis, hanya isi satu, lebih irit ya. Kenaikan harga LPG 5,5 kg merupakan kali ketiga dalam tahun ini. Kenaikan pertama dari Rp70.000 ke Rp85.000, kemudian ke Rp95.000 dan kini Rp106.000 per tabung. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlanda, Huda El melaporkan. Rumah pemotongan unggas atau RPU di kawasan Basirih, Banjarmasin Selatan memprihatinkan. Rusak lebih dari 10 tahun, bangunan RPU ini masih saja digunakan meski tidak kunjung diperbaiki. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Mahmud mengatakan, pihaknya telah menganggarkan Rp12,5 miliar untuk perbaikan RPU tersebut. Kondisinya kan sekarang ya inilah seperti cukup lah kan, karena dimakan usia sudah hampir 10 tahun lebih lah kondisi kandang ini. Jadi mungkin akan kami sudah dianggarkan di untuk 2023 yaitu sebesar 12,5 dan itu akan dibangun nanti 4 unit rumah potong unggas yang yang kapasitas 1.000 ekor per jam. Jadi bisa nanti memotong dalam satu malam itu ya mungkin sampai 2.000, ya 3.000-4.000 lah, malam 4.000-an unit, 3 diharapkan. Bangunan RPU akan diperbaiki tahun 2023 mendatang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Penutup jalan di kawasan Brigjen Hasan Basri, tepatnya di depan Kompleks Kejaksaan Banjarmasin Utara, ambles. Terpantau akhir pekan lalu, penutup berukuran sekitar 30 x 40 cm itu telah diberi penanda. Salah satu warga, Riyadi, mengatakan penutup tersebut ambles selama hampir 1 bulan akibat banjir rob. Menurutnya, kerusakan penutup ini sering mengakibatkan pengendara kecelakaan. Sebulanan lah. Sebulan sudah lah. Itu akibatnya apa, Paman? Akibat banjir. Banjir lah. Atau truk yang lalu yang... Ya, akibat banjir diajak truk. Lemah kan ini. Nah, lawan simpangan beloknya, nah. Jadi orang mengambil ke sana. Ya, sering tabrakan karena ini rusak. Berarti ada korban sudah, Paman lah? Banyak, kena dihitung. Iya. Berarti itu penutup PDAM, Paman lah? Ya. Apa harapannya, Paman? Ya diperbaiki ya, itu mah ya Allah dibagusi lah. Secepatnya lah. Ya dibuati kan berapa kali sudah setahun dia kan sudah 2 kali ya diperbaiki tadi. Oh, sudah sering nggak diperbaiki, Tuan? Iya. Tapi tetap hancur lah. Iya, karena kan orang kerja kan baru pasang lama kan aspal lah. Ya jadi oleh truk. Berarti sering truk yang besar-besar lalu sini, Paman? Bon? Truk yang besar yang lalu sini? Iya, di bang tadi lewat lah truk itu. Warga berharap penutup ambles yang membahayakan tersebut tidak hanya diberi penanda saja, tapi harus diperbaiki. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran permukiman di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah. Residivis memakai narkoba di Banjarmasin beli sabu-sabu pakai uang BLT istri.
Harga LPG jenis break gas di Banjarmasin naik lagi, ukuran 5,5 kg jadi Rp106.000 per tabung. Jam di Sungai Martapura, Banjarmasin akan dihapuskan. Penghapusan jamban dimulai di 21 kelurahan yang berdekatan dengan sungai. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, buang air besar di jamban sungai harus dihentikan karena berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Ia berharap tahun 2023 mendatang tidak ada lagi jamban di sungai. Targetkan untuk ODF itu karena sisa sedikit kan, paling menghilangkan jamban beberapa aja lagi gitu. Ini sudah bisa ODF ya di perkelurahan, karena hitungannya kan perkelurahan. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa fokus ke 21 kelurahan ini. Jamban-jamban yang masih ada di pinggir sungai, masyarakat, sudah kita ganti dengan apakah biofilter atau toilet komunal. Proyek bersama. Anggaran itu seperti apa nanti Pak? Itu kan jamban kan kebanyakan itu di jalur hijau, itu seperti apa? Ya tidak boleh lagi ada di pinggir sungai. Jadi harus naik ke darat. APBD-nya bisa digunakan Pak? Bisa untuk pembangunan fasilitas publik. Oh bisa. Apalagi di perumahan kan, di Pertim, kemudian juga di sanitasinya kita buatkan. Jamban apung maupun jamban yang pembuangannya langsung ke sungai akan diganti dengan jamban komunal atau jamban umum di daratan yang dapat digunakan warga secara bersama-sama. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Puluhan anak unjuk kebolehan dalam ajang kreativitas yang digelar di Taman Edukasi Lalu Lintas Banjarmasin akhir pekan lalu. Ajang ini digelar oleh pemerintah Kalimantan Selatan untuk memperingati Hari Anak Nasional atau HAN 2022. Anak-anak yang mengikuti kegiatan ini naik ke panggung untuk menampilkan bakat maupun kemampuannya. Ada yang bermain sulap, bercerita, bernyanyi, dan yang lainnya. Pikir peringatan Hari Anak ini tidak hanya sekedar seremonial, ada yang harus kita lebih perhatian, lebih tajam lagi, lebih dalam lagi di dalam aplikasi kita melihat mereka dalam hidup dan kehidupan keseharian mereka. Masih banyak anak-anak yang bisa sekolah, masih ada juga anak-anak kita yang belum sekolah atau bahkan sekolahannya yang tidak ada misalnya demikian. Jadi kita berharap setiap memperingati Hari Anak tidak hanya sekedar seremonial, tapi kita perhatikan yang lebih jauh lagi yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik lagi. Apa saja? Sebagai rangkaian dari Hari Anak Nasional yang puncaknya nanti tanggal 23 Juli 2022. Kami melaksanakan dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Berarti ini hanya rangkaiannya Bu ya, rangkaiannya dari puncaknya untuk Kemenkes tanggal 30 Juli. Di mana nanti kita belum tahu arahannya, jadi mungkin daring aja kalau dari Kemenkes. Tapi kita melaksanakan one day for children sehari untuk menyemangati anak-anak. Jadi khusus hari ini menyenangkan mereka Bu ya, betul. Mereka bebas beraktualisasi, beraktivitas apapun untuk menunjukkan bahwa mereka harapan kita di masa yang akan datang, anak-anak bangsa, anak Banua yang sehat, ceria, kuat. Usai menampilkan kebolehannya, anak-anak diberi bingkisan dan diajak bermain. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan.
Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan Agang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis Taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin. Di Majelis Taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dari sini. Sekarang udah nggak berstatus bina napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya? Lamanya di bina sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja ngeri asep sama situ Pak. Kerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Berjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, binanya sholat, terus ngaji, baca Quran, seperti bekerjakan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kebakaran permukiman di Banjarmasin menghanguskan 2 rumah.
residivis memakai narkoba di Banjarmasin beli sabu-sabu pakai uang BLT istri. Harga LPG jenis bright gas di Banjarmasin naik lagi, ukuran 5,5 kg jadi Rp106.000 per tabung. Jadi kan sudah berada di TKM mulai bekerja 5 Tanjung Pura 12 TKM nah. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Pangeran RT 07 Banjarmasin Utara Sabtu dini hari. Api makin berkobar, 31 Putra Pangeran di TKM melaporkan. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 2 rumah berbahan kayu. Salah satu warga Utar mengatakan api muncul dari dapur rumah warga bernama Madi. Api kemudian membesar dan merembet ke bangunan yang ada di sampingnya. Lagi bapak tuh bang gimana tuh? Bagi puingan kami. Jam berapa, jam 2-an, setengah 2-an lah. Nah pas kejadian itu, kan tahunya dari apa atau ada yang berucap tuh? Apa hubungannya bila abut di sini keluar ya kami? Kayaknya api itu udah kena bagian dapurnya. Di rumah siapa tuh? Rumah Mati. Sebelumnya itu ada terdengar ledakan nggak atau apakah? Tidak bang. Ada. Untuk posisi orangnya ada tadi bang. Kenapanya? Orangnya ada di rumahnya. Orangnya ada. Bagian dapur itu di atas kah atau memang di bagian di bawah lah? Tiba-tiba langsung mengganal gitu apinya bang. Ini kemungkinan berapa rumah yang habisnya? 2 buah, 100% itu 2 buah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlanda Hudael melaporkan. Pemakai narkoba berinisial MS warga Mantuil, Banjarmasin Selatan ditangkap polisi. Pemuda berusia 30 tahun ini kedapatan membawa sabu-sabu seberat 1,82 gram pada 6 Juli lalu. Saat diinterogasi petugas, MS mengaku membeli narkoba dengan uang bantuan langsung tunai atau BLT milik istrinya. Uang tersebut ia ambil ketika sang istri tidur. Sudah lawas kah menggawe ini sampai habis keluar itu langsung menggawe kah ya? Hanya nyari aja belum. Hanya 2 bulan. Sampai sebulan. Tersangka MS ternyata residivis atau pernah terjerat hukum dengan kasus yang sama. Di Jalan Masjid Jami, Kelurahan Batasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, yang mana didapati dia membawa narkotika jenis sabu seberat 1,82 gram. Dan langsung kita amankan dan proses sidik lebih lanjut. Tentu barang bukti sempat dibuang. Betul, barang bukti sempat dibuang oleh tersangka ke Solokan dan berhasil diamankan oleh personil kita di unit Opsnam. Pelaku ini residivis sebenarnya. Dari catatan, dia sebelumnya sudah pernah sekali ya para narkotika juga tahun 2017. Kondisinya berapa kemarin? Kemarin 5 tahun. Penjahat kambuhan ini akan dikenai pasal 114 Junto 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Banjarmasin meningkat. Vaksinasi dosis pertama telah melebihi target
yakni dari target 90%, capaiannya 96,14%. Sedangkan dosis kedua yang sebelumnya di bawah 50%, kini mencapai 76,98%. Kepala Dinas Pendidikan, Nur Yadi, bersyukur dengan peningkatan capaian vaksinasi anak. Vaksin yang dilakukan, vaksin pertama usia 6-11 tahun, itu alhamdulillah untuk Banjarmasin capaiannya 96,14%. Ya, jadi vaksin keduanya sekitar 76,98%. Nah, jadi itu yang mereka dipresentasikan pada waktu kemarin kami Zoom meeting, diundang semua NKKS SMA, NKKS SMP, ditambah dinas provinsi, kabupaten kota, 3 kota. Nah, untuk target dan sasaran, alhamdulillah juga Banjarmasin dibandingkan dengan 13 kabupaten itu capaian per hari mereka itu tinggi untuk kota Banjarmasin, hampir rata-rata 200 orang peserta sehari waktu itu tidak turun sekolah. Dengan meningkatnya capaian vaksinasi COVID-19 anak, pembelajaran tatap muka PTM bakal digelar penuh seperti sebelum pandemi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.